Di episode sebelumnya kita sempat bahas gimana tekanan sosial bisa bikin hidup kita terasa berat. Nah, salah satu sumber terbesar tekanan itu salah satunya datang dari media sosial. Kalau dipikir-pikir, media sosial itu punya magis yang hebat. Lo yang awalnya cuma mau buka Instagram atau TikTok sebentar, tanpa sadar, waktu udah berlalu sejam lebih. Scroll nggak berhenti-berhenti dan ujung-ujungnya bukannya seneng, malah jadi insecure. Kayak, kok orang lain hidupnya lebih keren ya? Ada yang tiap minggu liburan, ada yang jajan barang branded, ada yang kayaknya tiap hari nongkrong di kafe. Terus lo mulai mikir, gua salah apa ya sampai hidup gua gini-gini aja? Tenang, lo nggak sendirian. Hampir semua orang pernah ngerasain hal itu. Dan ini ada istilahnya FOMO, Fear of Missing Out. Kita seringnya nggak sadar kalau sosmed itu kayak pisau bermata dua. Di satu sisi, bikin kita ketawa, dapat hiburan, bahkan bisa jadi tempat nyari ilmu. Tapi di sisi lain, kalau nggak hati-hati, sosmed bisa bikin mental kita kena. Apalagi di Indonesia, hampir semua orang suka main sosmed. Entah itu buat kerja, jualan online, cari hiburan, atau sekadar ngisi waktu kosong. Jadi, nggak heran kalau budaya pamer dan banding-bandingan makin gampang nyebar. Nah, biar lebih jelas, coba kita bahas dampak dari budaya pamer di sosmed ini. Budaya flexing ini udah kayak makanan sehari-hari di timeline kita. Misalnya, orang baru beli HP, pasti langsung update. Baru jalan-jalan ke Bali, Jogja, atau bahkan ke luar negeri, story pasti penuh. Bahkan kalau nggak upload, rasanya kayak ada yang kurang. Di Jakarta misalnya, nongkrong di cafe hits sambil foto latte art udah jadi hal yang lumrah. Atau di kota-kota lain, orang update pamer barang branded hasil belanja di mall. Akhirnya apa? Timeline kita penuh sama pencapaian orang lain. Dan tanpa sadar, kita ngerasa hidup kita jauh ketinggalan. Tapi masalah utamanya bukan cuma soal orang lain yang pamer. Yang bikin lebih berat justru cara kita ngerespon itu. Kita jadi kebiasaan bandingin diri sendiri sama orang lain. Dan kalau lu bisa kontrol cara respon lu terhadap itu, gue jamin lu nggak akan insecure. Contohnya, lu lihat temen SMA yang sekarang udah nikah, lu jadi mikir, kok gue masih sendiri ya? Atau temen kuliah lu baru beli mobil, lu langsung ngerasa gagal. Padahal, yang kita lihat itu cuman highlight. Kita nggak pernah tahu perjuangan mereka di balik layar. Bisa aja mobil yang kelihatan mewah itu hasil cicilan panjang. Bisa jadi pasangan yang kelihatan mesra di story sebenarnya lagi sering ribut di rumah. Tapi karena yang ditampilin di sosmed itu bagian terbaik, kita kepancing buat bandingin sama diri sendiri. Dan bandingin diri sama orang lain itu kayak lomba tanpa garis finish, lu nggak akan pernah puas. Dan parahnya, rasa takut ketinggalan ini nggak berhenti di barang mahal atau pencapaian hidup. Dia bisa merembet ke hal-hal kecil sehari-hari. Kadang sesimpel lihat temen nongkrong tanpa lu. Sakitnya tuh beda, ya kan? Rasanya kayak, kok gua nggak diajak? Padahal bisa jadi mereka cuma ketemu kebetulan, bukan sengaja ninggalin lu. Atau lagi tren apa gitu di TikTok, semua orang ikutan, dan lu jadi merasa ketinggalan kalau nggak ikut bikin. Akhirnya lu maksa ikut-ikutan, padahal sebenarnya nggak terlalu suka. Inilah efek FOMO. Dia bikin kita sering ngerasa kurang, sering ngerasa ketinggalan, dan jarang banget merasa cukup. Kalau dibiarkan, FOMO bisa bikin mental lu capek terus-terusan. Jadi gimana cara ngadepinnya? Berikut, ada beberapa langkah sederhana yang bisa lu coba. Coba kasih batasan waktu buat buka sosmed. Misalnya maksimal 1 jam sehari. Atau buka pas istirahat siang dan malam. Lu bisa juga pakai fitur reminder di HP buat ngerem. Awalnya mungkin susah, tapi lama-lama lu bakal sadar kalau hidup tanpa scroll berjam-jam ternyata lebih lega. Kalau ada akun yang bikin lu kepancing iri atau malah jadi kepikiran negatif, nggak ada salahnya buat unfollow atau mute. Daripada bikin stres, mending timeline lu diisi sama hal-hal yang bikin senyum kayak akun edukasi, motivasi, atau sekadar konten receh yang bikin ketawa. Itu jauh lebih sehat buat pikiran. Banyak orang remehin hal ini, padahal efeknya besar banget. Coba biasain tiap malam catet 3 hal kecil yang lo syukuri hari itu. Misalnya, hari ini gue bisa makan bareng keluarga. Gue berhasil nyelesain kerjaan tepat waktu. Atau sesimpel gue masih sehat. Dengan latihan gratitude, pikiran lo jadi lebih fokus sama hal-hal positif. Jadi lo nggak gampang kebawa arus buat bandingin diri sama orang lain.
Jadi, jangan pernah bandingin highlight orang lain sama behind the scene hidup lo. Media sosial itu kayak film, penuh editan, cut, dan filter. Lo cuma lihat bagian yang mereka pengen lo lihat. Jadi, jangan sampai lo ngehukum diri sendiri karena bandingin sesuatu yang sebenarnya nggak sebanding. Mulai sekarang, coba deh lebih bijak pakai sosmed. Karena kalau lo bisa ngontrol cara lo ngeliat, hidup lo bakal jauh lebih tenang. Kalau lo ngerasa video ini relate, coba share ke temen lo yang juga sering kebawa FOMO. Jangan lupa klik like biar makin banyak orang yang dapat manfaatnya. Dan subscribe biar lo nggak ketinggalan episode berikutnya dan pengen konten lain soal upgrade diri. Gue juga pengen denger dari kalian, biasanya paling sering FOMO soal apa? Tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu cerita lo bisa jadi bahan ngobrol kita di video selanjutnya. Itu aja yang bisa gue sampaikan. Sampai ketemu di video berikutnya. Ciao!